Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada dosen pengampuh Bapak Ahmad Afif MSI selaku pengampuh mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan dan teman-teman sekalian yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Aura Salsabila dengan nomor NIM 10127018 dari Prodi S1 Farmasi selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang Augmented Reality and Virtual Reality dalam kesehatan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Diperkenankan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Amoedik Berliani Cilitarom dengan NIM 101270009. Halo, perkenalkan nama saya Syadia Pramesti dengan NIM 10127016. Hai semuanya, saya Azahra Aulia Maharani, NIM 101270021. Halo, aku Cynthia Novitasari dengan nomor NIM 101270026. Halo semua, perkenalkan nama saya Elsari Daulandari dengan nomor NIM 101270039. Terima kasih telah memperkenalkan diri masing-masing. Baik, langsung saja. Pada materi pertama akan disampaikan oleh presentator pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu AR dan VR. AR, Augmented Reality, teknologi yang menambahkan elemen digital ke dunia nyata. VR, Virtual Reality, teknologi yang menciptakan simulasi dunia virtual sepenuhnya. Relevansi dalam kesehatan, meningkatkan diagnosis pelatihan medis dan pengalaman pasien. Augmented Reality AR dalam kefarmasian adalah teknologi yang menggabungkan elemen digital ke dalam pandangan kita terhadap dunia nyata. Ini bisa berupa gambar, video, atau model 3 dimensi 3D yang muncul di layar seperangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Berikut adalah beberapa aplikasi AR dalam kefarmasian. 1. Edukasi medis interaktif, visualisasi anatomi. Mahasiswa dan profesional medis dapat melihat struktur anatomi manusia secara detail dan interaktif di ruang kelas atau laboratorium. Prosedur medis, AR dapat memproyeksikan prosedur medis langkah demi langkah, membantu praktisi dalam melakukan tindakan medis dengan akurat. 2. Simulasi klinis dan pelatihan. Simulasi kasus medis, AR memungkinkan simulasi kasus medis yang kompleks, membantu praktisi melatih keterampilan diagnosis dan penanganan. Pelatihan bedah, AR digunakan dalam pelatihan bedah dengan memvisualisasikan prosedur operasi secara real-time di tubuh pasien. 3. Penelitian dan pengembangan obat model molekuler. Peneliti dapat memvisualisasikan dan memanipulasi struktur molekul obat dalam 3D, membantu dalam proses penelitian dan pengembangan. Interaksi obat, AR dapat menunjukkan bagaimana obat berinteraksi dengan target biologi secara visual, memudahkan analisis dan pemahaman. 4. Edukasi pasien. Penjelasan pengobatan, apoteker dapat menggunakan AR untuk menunjukkan cara kerja obat, dosis, dan efek samping secara visual kepada pasien. Instruksi pemakaian. Aplikasi AR dapat memberikan instruksi penggunaan obat secara interaktif, membantu pasien mengikuti petunjuk dengan benar. Virtual Reality VR dalam kefarmasian adalah teknologi yang menciptakan lingkungan 3 dimensi yang imersif, di mana pengguna merasa berada di dunia virtual yang berbeda. Pengguna biasanya menggunakan headset VR untuk mengakses pengalaman ini. Berikut adalah beberapa aplikasi VR dalam kefarmasian. 1. Pembelajaran interaktif, simulasi pembuatan obat. Mahasiswa farmasi dapat mempelajari proses pembuatan obat secara sintetik atau alami melalui simulasi VR yang mendalam. Mekanisme kerja obat, VR memungkinkan visualisasi mekanisme kerja obat dalam tubuh manusia, seperti interaksi obat dengan reseptor atau enzim dalam format 3D. 2. Simulasi pasien, latihan komunikasi. Apoteker dapat berlatih keterampilan komunikasi dengan pasien virtual, membantu mereka mengasah kemampuan menjelaskan penggunaan obat dan menangani situasi medis kompleks. Respon darurat, VR dapat mensimulasikan situasi darurat medis,
melatih apoteker dalam penanganan reaksi alergi, CPR, atau situasi kritis lainnya. 3. Pelatihan teknis, pengoperasian alat laboratorium. Apoteker atau mahasiswa farmasi dapat belajar mengoperasikan alat laboratorium atau mesin farmasi dalam lingkungan VR yang aman dan terkendali. Manajemen persediaan obat. VR dapat membantu dalam simulasi manajemen stok obat, mengidentifikasi masalah kekurangan atau kelebihan stok, dan membuat keputusan berdasarkan data. 4. Edukasi pasien simulasi proses penyakit. Pasien dapat mengalami proses penyakit atau prosedur medis melalui simulasi VR, meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pengambilan keputusan medis. Visualisasi pengobatan. VR dapat menunjukkan bagaimana terapi obat bekerja dalam tubuh, membantu pasien memahami manfaat dan hasil yang diharapkan. Dengan memanfaatkan teknologi AR dan VR, bidang kefarmasian dapat mengoptimalkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan layanan medis, serta meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi ini membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerdas. Nah, di sini ada perbedaan AR dan VR. AR dapat diakses melalui perangkat yang lebih umum seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Sedangkan VR membutuhkan perangkat khusus seperti headset VR, controller, dan kadang-kadang alat pelacak gerakan. Selanjutnya ada manfaat AR dan VR, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan, simulasi operasi tanpa risiko nyata. Teknologi AR dan VR memungkinkan tenaga medis seperti dokter bedah untuk melakukan simulasi operasi secara realistis tanpa risiko terhadap pasien, sehingga meningkatkan keterampilan klinis dengan aman. Visualisasi anatomi dengan detail tinggi. AR dan VR menyediakan visualisasi struktur anatomi tubuh manusia secara 3D dengan detail tinggi, membantu mahasiswa kedokteran, farmasi, dan profesional kesehatan dalam memahami anatomi dan fisiologi tubuh secara lebih mendalam. Yang kedua ada diagnosis dan perawatan. Dukungan diagnosis berbasis gambar. Teknologi ini membantu dokter dalam menganalisis data dari pencitraan medis seperti MRI dan CT scan. Terapi fisiologis. VR digunakan untuk terapi fisiologis seperti exposure terapi pada pasien dengan gangguan kecemasan. Yang terakhir ada rehabilitasi medis, pemulihan pasien stroke atau cedera. AR dan VR digunakan dalam program rehabilitasi untuk membantu pasien yang mengalami stroke atau cedera otak dalam pemulihan kemampuan motorik mereka. Teknologi ini memberikan simulasi gerakan interaktif yang memotivasi pasien untuk berlatih dan mempercepat pemulihan fungsi tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh aplikasi IR dan VR. Yang pertama ada TeraVR. Aplikasi ini biasa digunakan untuk terapi PTSD dan fobia. Dan yang kedua ada aplikasi VR Surgery Simulator. Biasanya digunakan untuk pelatihan operasi realistis. Dan yang ketiga ada rehabilitasi fisioterapi. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk simulasi gerakan untuk pasien cedera. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada prospek masa depan. Prospek masa depan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada AI plus AR atau VR, yaitu mengisikan kecerdasan buatan untuk analisis data lebih baik. Penggunaan AI, AR, dan VR dalam sektor kesehatan tidak hanya memungkinkan analisis data yang lebih baik dan lebih cepat, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik, imersif, dan interaktif bagi pasien dan profesional medis. AI mempercepat pengolahan data dan meningkatkan akurasi diagnosis, sementara AR dan VR memberikan visualisasi yang lebih baik dan mendalam. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengobatan, tetapi juga meminimalkan kesalahan medis dan mempercepat proses pengobatan. Teknologi ini membuka peluang besar untuk perawatan yang lebih presisi, terjangkau, dan terakses secara global. Yang kedua ada petan aksesibilitas. Seiring dengan penurunan biaya perangkat, teknologi seperti AR, AI, dan VR menjadi lebih terjangkau, memungkinkan lebih banyak rumah sakit
dan pasien termasuk di daerah terpencil untuk mengakses perawatan medis secara canggih. Yang ketiga, ada penelitian lanjut. Ini fokus pada pengembangan terapi jarak jauh atau bisa disebut dengan telemedicine, dengan memanfaatkan AI, AR, dan VR untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas perawatan medis dari jarak jauh. Apa sih yang dimaksud dengan telemedicine itu? Telemedicine adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan kesehatan dari jarak jauh untuk memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis tanpa perlu bertemu secara langsung. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada tantangan implementasi. Tantangan yang pertama adalah biaya yang tinggi. Perangkat dan pengembangan teknologi ini dibutuhkan biaya yang cukup mahal. 2. Kurangnya ahli. Dibutuhkan pelatihan tambahan untuk tenaga medis. Tidak semua tenaga medis dapat melakukan perkembangan ini. Yang ketiga, adaptasi pasien. Tidak semua pasien merasa nyaman dengan teknologi ini, terutama orang-orang yang sudah tua. Perlunya ada bimbingan atau arahan khusus dari kita. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa AR dan VR memiliki potensi besar untuk merevolusi dunia kesehatan. Dalam dunia farmasi, contohnya ada dulu etiket ditulis tangan dan itu membuat antri lama. Sekarang etiket sudah di-print, jadi pasien juga sudah tahu bagaimana ini aturan pakainya bagaimana, lalu obat ini untuk apa dan dosisnya berapa. Selanjutnya, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengalaman pasien. Dan yang terakhir yaitu penting untuk terus mengembangkan teknologi agar lebih induksi dan terjangkau. Inilah kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 5. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Dosen Ahmad Afif MSI dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi dari kelompok kami dari awal hingga akhir. Saya kira diskusi pada siang hari ini sudah cukup. Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.